Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm good. Alhamdulillah, luar biasa. Stay Nurul Faiza. Semangat. Yes, yes, yes. Today we will learn about tematik bahasa Indonesia and mathematics. Okay? Before we start our lesson today, let's pray together. Sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kelas. Yes, yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. We'll share screen. Nah, kita sekarang belajar apa ini? Tematik, yaitu tentang daur ulang atau siklus hidup. Coba bisa play ya. Solihah pasti ada yang pernah melihat katak. Biasanya hewan ini hidup di sungai. Solihah tahu nggak, katak itu berkembang biak dengan cara bertelur atau melahirkan. Coba yang tahu raise hand. Ya betul, good job. Jadi katak itu berkembang biak dengan bertelur. Oke, bertelur. Coba kita lihat siklus hidupnya. Perhatikan gambar daur hidup katak berikut. Yang diawali dengan telur. Ini telur-telurnya bergerumbul ya. Jadi ini sebenarnya bukan besar, tapi telurnya kecil-kecil. Tapi telurnya itu seperti gel. Kalau Solihah pernah makan biji selasih. Biji selasih itu kan kecil-kecil, tapi menempel seperti itu telur katak. Kemudian berubah jadi berudu atau kecebong. Katak muda, webek. Kemudian katak dewasa, wok. Nah, yang bunyinya seperti itu. Jadi hama ini ada berapa step ya di sini? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4. There are 4 steps untuk katak. Untuk daur hidup katak ya, Solihah. Oke, kita lanjutkan. Kalau dijabarkan dengan kalimat itu seperti ini. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu atau kecebong. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor ini. Nah, jadi awalnya mempunyai ekor ya, sama ada apa siripnya. Jadi kayak kurang lebih seperti fish. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kupu-kupu hewan cantik, Solihah tahu nggak? Kalau ternyata kupu-kupu itu dari hewan yang menggeliat, yang biasanya makan dedaunan. Apa itu? Dari ulat. Good job. Oke, coba bisa karet dulu. Jadi semua diawali dengan telur ya, bukan semua.
Maaf, untuk kata dan juga butterfly atau kupu-kupu. Start from the eggs, dimulai dari telur, kemudian caterpillar, jadi ulat. Ulat ini memakan leaves, dedaunan. Kalau sudah, nanti dia akan jadi kepompong. Bisakah? I want to ask you. Bisakah saya mau tanya, kepompong itu dari apanya ulat ya? Jadi kepompong itu dari air liurnya ulat ya, salih-salihah. Yang nanti diproses oleh si ulat sendiri yang akan menjadi kepompong. Setelah menjadi proses menjadi kepompong ini, maka si ulat tersebut akan menjadi cantik. Jadi kupu-kupu. Kupu-kupu. Okay. So how many steps for butterflies? Ada berapa step ya untuk kupu-kupu ini? 1, 2, 3, 4. So there are 4 per cycle ya. Cycle, sorry bukan step. Per cycle, life cycle atau daur hidup. Ada 4 daur hidupnya. Sama seperti kata. Coba kita lihat. Kalau dijabarkan dengan kalimat seperti ini. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan dedaunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Nah, iya biasanya memang ulat itu harus mencari tempat untuk berdiam diri karena Miss Eka juga pernah lihat ya, kalau misalkan salah tempat, si kepompong ini juga akan dimakan semut. Kasihan ya sosialnya, nanti dilubangi semut, habis itu semutnya memakan si calon kupu-kupu ini. Jadi seulat ini memang harus pintar-pintar mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Karena kalau sudah jadi kepompong, mereka tidak bisa bergerak lagi. Setelah itu, tubuh ulat menjadi kupu-kupu. Nah, dari kedua hewan ini, itu pasti ada yang berani memegang katak, ada yang tidak berani. Juga ada yang berani pegang ulat, ataupun kupu-kupu, ada pun juga yang tidak berani pegang ulat atau kupu-kupu. Sekarang kita bahas tentang keberanian ya. Jadi Solihah perlu tahu bahwa semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Coba lihat. Di sini ada gambar boys yang memegang katak. Kataknya sangat santai, dia tidak ngapa-ngapain, tapi si boy ini malah menunjukkan si katak ini ke teman perempuannya dan teman perempuannya takut. Apakah hal seperti ini benar dilakukan? Coba lihat jawab. Tidak benar ya. Walaupun maksudnya hanya bercanda, tapi bercanda yang seperti ini itu tidak boleh. Ini namanya sama seperti mengejek kalau kata Miss Eka ya. Kan temannya takut sama frog, kok malah dikasih frog, temannya sampai lari. Sangat usil, tidak boleh ditiru. Coba kita baca ya. Ada orang yang berani untuk menyentuh kupu-kupu dan katak. Ada juga orang yang tidak berani.
Jadi Soliha, apa saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian? Ini sudah bisa bantu jawab. Saran saya kepada teman agar dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian adalah meminta untuk apa ini? Untuk memahami bahwa tiap orang pasti memiliki tingkat keberanian yang berbeda. Jadi di sini kembali ke diri kita sendiri, kita nggak boleh paksa teman kita yang takut dengan hewan dengan alasan bercanda boleh tapi tidak boleh keterlaluan. Biasa Solihah? Oke. Nah, itu tadi yang saya bahas ada di buku tematik pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup tema 1. Page misalnya ini. Page 125. Mana ini? Also, ini ada di halaman ini 131 ya. Oke. Kemudian soalnya ada di mana? Ada di sini. Nah, tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Ada di page 133. 133. Okay, let's continue. Now we will learn about pengurangan. Oke, sekarang kita ke pengurangan ya. Number 1, 2.356 dikurangi 1.243. Kita mulai dari satuan dulu. 6 minus 3. 6 minus 3 is 3. Kok bisa, Miss? Keluarkan jari 6 dikurangi 3. 1, 2, 3. Nah, hasilnya 3. 5 dikurangi 4. 1, 2, 3, 4. 1. 2 minus 3 minus 2. 3 dikurangi 2. 1, 2. Hasilnya 1. 2 minus 1. 2 minus 1. Keluarkan 2 jari dikurangi 1. 1. So the answer is 1. 1113. Nah, sekarang kita ke number 2. Oke, nomor 2, 3.418 minus 3.102. Kita mulai dari ini. Satuan dulu. 8 minus 2. 8 dikurangi 2. 1, 2. Hasilnya 6. 1 minus 0 is 1. Kalau ada sebuah bilangan dikurangi 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 4 minus 1. 4 minus 1 is 3. 3 minus 3 is 0. 0 tapi nggak usah ditulis ya, Solihah. 0. Berarti apa ini? 0.316. Apakah seperti itu? No.
Nolnya nggak usah dibaca ya. Jadi jawabannya adalah 316. Miss Eka tadi ambil soalnya dari mana? Where do you get this question? Jadi ini tetap di buku tadi. Tema 1, halaman 89. 89 number 1 and number 2. Nah, oke, bisa kita lanjutkan ya. Kalau yang tadi adalah pengurangan yang biasa. Sekarang kita belajar pengurangan dengan teknik meminjam. Ini soalnya ya. 5.176 dikurangi 4.328. Kita mulai dari ini. Satuan dulu, 6 dikurangi 8. 6 dikurangi 8. 6 kurangi 8. Belum dikurangi 8, sudah habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambil 10. 7, 8. Miss Eka pinjam 10 dari mana? Dari 7. 7-nya Miss Eka coret ya, karena tadi diambil 1. Jadi sekarang tinggal 6. Tinggal 6. 6 minus 2. 1, 2. The answer is 4. 1 minus 3. 1, 2. Habis Miss pinjam 10. 1, 2, 3. The answer is 8. Ini. Karena tadi satunya dikurangi 3 tidak bisa, jadi kita pinjam 1 lagi, 10 dari 5. Ini ya dari 5. 5-nya Miss Eka coret, bisa jadi 4. 4 dikurangi 4, 4 minus 4 is 0. Oke. Nah, seperti itu. Bisa kita cek dulu. Nah, this is the answer. Bukan 0.000 ya, nolnya dicoret. So, the answer is 848. Oke, 848. Nolnya tidak usah ditulis, boleh, Miss? Boleh. Kenapa bisa tulis? Bisa tulis hanya untuk membantu sosolnya supaya lebih paham saja dengan hasilnya. Karena 0.000 itu tidak ada, oke? Number 2, 6.459 dikurangi 2.783. Kita ambil satuannya dulu, yang dikurangi. 9 minus 3 menjadi 9. 1, 2, 3. The answer is 6. Next. 5 minus 8. 5 kurangi 8. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan 10. 6, 7, 8. 7. Miss Eka berarti pinjam lagi. Iya, namanya aja pengurangan dengan teknik meminjam. Kita ambil lagi 1 dari 4. 4 kurangi 1 berapa? 3. Sudah Miss Eka tulis ya. 3 minus 7. Oh, tambah berkurang. 3 minus 7. 1, 2, 3. Pinjam 10. 4, 5, 6. 7. Oh, sorry. 3 minus 7. 1, 2, 3. Pinjam 10. 4, 5, 6, 7. The answer is 6. Ini. Oke. 6 minus 2. 6 kurangi 2. Keluarkan dari 6. 1, 2. The answer is 4.
We can write it. Oh, no. 3 minus 7. Maaf. Jadi, 3 minus 7 hasilnya adalah 6. Karena 3 dikurangi 7 tidak bisa, kita ambil 10 ya tadi. Pinjam dulu 1 dari 6. Kita anggap 1 ini 10 ya. So, 5 minus 2. Keluarkan 5 jari. 1, 2, 3. Coba bisa kasih dulu. Ternyata jawabannya sudah betul. 3.676. Miss Eka ambil soalnya dari mana yang pengurangan teknik meminjam? Dari sini. Oops. Dari number 1 and number 2. What page, Miss Eka? Page 92. Oke, nah itu tadi pelajaran dari Miss Eka yang selalu solehah. Thank you for watching my video. Terima kasih sudah menonton videonya Miss Eka. Also, listening to my voice. Sudah mendengarkan suara Miss Eka juga. Let's close our lesson by doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so Salihah. Thank you and see you next time. Salam untuk keluarga yang ada di rumah ya.